Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada satu pun yang mustahil untukmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan kemanusiaan kita yang lemah tidak mampu melihat bahwa Allah dapat bekerja dan melakukan segala sesuatu. Sehingga tidak jarang kita memikirkan kemustahilan yang tidak akan pernah terjadi. Perjalanan kehidupan manusia hanya didasarkan pada logika dan perasaan. Sehingga seringkali manusia melupakan keimanannya. Kita sering tidak percaya bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu di luar akal pikiran manusia. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita melihat pekerjaan Allah yang sangat luar biasa yang melampaui segala akal pikiran manusia dalam kehidupan seorang nabi. Dia hidup pada pemerintahan Raja Zedekia pada kerajaan Yehuda, yang sering dijuluki sebagai nabi yang menangis. Siapakah dia? Dia adalah Yeremia. Yeremia hidup pada zaman pembuangan Babel dan mendapat hukuman 70 tahun. Pemberontakan Babel ini menyebabkan kota Yerusalem ditaklukkan. Dalam kondisi tersebut, Yeremia menyuarakan bahwa bangsa Yehuda harus bertobat. Namun kenyataannya dibantah, ditertawakan, dianggap gila, mengolok-olok Yeremia dan mempermalukan Yeremia. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita telah ditolak, ketika menyampaikan hal yang baik, seringkali kita akan down dan tidak akan menyatakan hal tersebut. Namun tidak dengan Yeremia. Ia menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari sisi kemanusiaan kita, pantaslah kita menyatakan bahwa Yeremia disebut sebagai nabi yang menangis. Karena dalam perjalanan kehidupan Yeremia, seperti tidak ada hal yang baik. Umat Allah semakin tidak terkendali hidupnya. Mereka menduakan Allah. Yeremia ditahan karena ia menyampaikan firman Allah yang benar. Yeremia menunjukkan ia dapat melihat usaha Allah untuk menyelamatkan iman bangsa itu. Dan Allah penuh kasih dalam keadilannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita melihat penyertaan Allah dalam kehidupan orang Israel yang mungkin juga kita anggap tidak logis. Suatu negara yang dijajah akan dikuasai oleh penjajah. Seluruh kehidupan dan tanahnya akan dikuasai oleh penjajah. Demikian juga halnya orang Israel yang ditaklukkan oleh Babel. Maka seluruh kehidupan yang ada di Israel akan dipegang dan dikuasai oleh penakluk juga. Firman Tuhan kepada Yeremia untuk membeli sebidang tanah. Mengapa membeli tanah pada situasi yang mencekam? Bukankah itu adalah sebuah kesia-siaan ketika suatu bangsa dijajah oleh bangsa lain? Tidakkah lebih baik uangnya disimpan untuk keperluan bangsa Israel yang akan datang? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah pemikiran manusia yang hanya memikirkan kebutuhannya saat ini saja. Namun pemikiran Tuhan Allah melampaui segala pikiran manusia. Allah tidak hanya memikirkan kehidupan yang saat ini saja, namun kehidupan yang akan datang. Allah menyuruh Yeremia untuk membeli sebidang tanah itu bukan tanpa tujuan. Tujuan Allah mempersiapkan tanah itu adalah untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa ketika bangsa Israel telah melewati 70 tahun hukuman mereka, mereka masih punya tempat untuk berpulang nantinya. Demikian juga surat tanahnya haruslah disimpan pada bejana tanah liat. Semua itu dilakukan oleh Yeremia dengan ketaatannya kepada Allah. Kita bisa melihat bahwa Allah penuh kasih. Kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan manusia. Allah menyediakan tempat berpulang bagi bangsa Israel. Artinya, Allah tidak pernah menginginkan bangsa pilihannya dihukum karena kesalahannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam membentuk ketaatan kita kepada Allah, mari kita melihat bagaimana Allah menyertai kehidupan kita senantiasa. Meskipun dalam kehidupan kita yang jatuh bangun, banyak permasalahan dan konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, mari kita lihat bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita melewati masa-masa sulit kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri dalam melewati masa-masa pergumulan kita. Dia menyediakan dan siap
menjadi tempat kita untuk berpulang. Lalu, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Tuhan menginginkan ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Meskipun dalam situasi yang sangat mencekam, gundah gulana, banyak masalah yang kita hadapi, kita tetap memelihara iman kita hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk taat dan setia hanya kepada Allah saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, sumber pemelihara kehidupan kami, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya kami bisa tetap taat dan setia kepada Allah dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Ajar kami dan kuatkan kami untuk dapat melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan kiranya memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar setiap pekerjaan yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.